Berawal dari keikutsertaannya dalam pelatihan membatik, Rahayu Ningsih kemudian melanjutkan keterampilan itu di rumahnya. Berkat bimbingan asisten perhutani BKPH Senduro, SKPH Lumajang, kini Rahayu Ningsih yang akrab disapa Bu Ningsih ini sukses dalam menggeluti usaha kerajinan kain batik yang disebutnya sebagai batik damaran. Berawal dari kondisi lingkungan desa kami yang berdekatan dengan wilayah hutan desa, kami mempunyai ide untuk membuat batik yang bahan dasarnya bisa diambil dari hutan desa seperti kulit kayu, daun, dan lain-lain. Dan untuk kegiatan ini kami mendapatkan dukungan dan bimbingan dari Bapak Asper Perhutani yang waktu itu menjabat di Senduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini hadir narasumber Ibu Ningsih, anggota LMDH Wonolestari dan Ketua KUPS Keterampilan, dan ditemani oleh Pak Mamang, KURTU BKPH Senduro. Bagaimana sebenarnya Bu asal mula KUPS yang diketahui oleh Ibu Ningsih? Terima kasih Mas Nan. KUPS itu adalah kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi kami dari LMDH Wonolestari memang membentuk KUPS. Nah, kami termasuk di KUPS Keterampilan, yaitu bidang kami membatik itu. Baik Ibu, untuk asal usul pemilihan produk ini bagaimana Bu? Kenapa bisa memilih batik? Kenapa enggak produk yang lainnya? Karena batik damaran ini selain warna-warna sintetis juga ada warna-warna alam. Dan warna alam itu kami ambil dari kulit-kulit kayu, dari daun-daunan. Perlu saya tambahkan Mbak Asna, bahwa LMDH itu sebuah lembaga besarnya. Di bawahnya itu ada KUPS. Kenapa kok dipilih batik? Kebetulan memang Bu Ningsih batik damaran ini profesinya memang senangnya membatik, sehingga dia mungkin sudah bakat ya Ibu atau sudah bakat alami. Ada yang memotivasi gitu? Iya, ada memang. Pada saat itu memang beliaunya tidak terlalu kesulitan untuk belajar membatik di daerah asalnya Borno, sehingga ada beberapa KUPS memang yang dibentuk. Salah satunya KUPS Keterampilan, yaitu yang diketuai Ibu Rahayu Ningsih, dan ada juga KUPS Kambing, ada juga KUPS Sapi Perah, ada juga KUPS Wisata. Itu Pak. Beraneka ragam berarti Pak KUPS-nya? Iya, bisa ada 7, bisa ada 9, tergantung potensi kawasan ataupun potensi yang ada di wilayah tersebut. Gitu, baik Pak. Nah, untuk peran LMDH-nya seperti apa Pak untuk mengembangkan KUPS-nya itu? Perannya sangat tinggi Pak, karena selaku LMDH lembaga yang bermitra dengan Perum Perhutani itu memang sudah diakui keberadaannya. Jadi bisa bersentuhan dengan instansi lain yang sudah dilakukan oleh Bu Ningsih, yaitu ada beberapa kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, juga Dinas Kehutanan. Banyak instansi yang terkait ya, berarti. Betul. Untuk asal mulanya nih Bu, bagaimana kok bisa sih Ibu membuat batik seperti ini? Ini maknanya apa aja Bu ini? Awalnya kami bisa membatik itu belajar dari Dinas Perdagangan mengadakan pelatihan membatik. Itu tahun berapa Ibu? Tahun 2014. Sudah sekitar 8 tahun. Ya, betul. Nah, jadi dikasih pelatihan selama 5 hari oleh Dinas Perdagangan. Selanjutnya selanjutnya kami belajar di rumah. Jadi di satu kecamatan itu ada diambil 5 desa. Nah, dari 5 desa itu termasuk kami dari Desa Borno. Dari satu desa itu diambil 5 orang untuk mengikuti pelatihan membatik. Setelah itu
Setelah 5 hari pelatihan di kecamatan, kami belajar sendiri di rumah. Alhamdulillah waktu itu dibina langsung sama Bapak Asper yang menjabat tahun 2014 itu, Bapak Asper Perhutani BKPH Senduro. Jadi langsung dibina untuk membatik ini. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Jadi tentang motif-motifnya, kami juga motif-motif tentang hutan, karena kami memang taunya hutan. Jadi kami Boleh memang saya ada. ambil ya Ibu untuk Boleh, contohnya ya. monggo. Ini aja. Ya. Oke. Nah, jadi motif-motif kami ada motif-motif tentang alam. Iya. Jadi tentang keindahan alam, tentang kekayaan alam gitu. Nah, kalau ini motif apa ya, Ibu? Ini motif Gunung Bromo. Gunung Bromo. Ya. Bagaimana nih caranya Ibu untuk memperkenalkan ke masyarakat untuk batiknya? Oh, ini awal mulanya itu, Bu. Bagaimana memperkenalkan ke masyarakat supaya mereka itu ngerti, oh ini batik dari saya yang bikin Ibu. Nah, itu gimana? Jadi awalnya itu kami kan bikinnya itu memperkenalkan untuk warga sekitar rumah saya. Iya. Nah, jadi kami memang membuat batiknya itu di depan, di teras. Jadi sama kelompok kami bikin di teras rumah. Iya. Terus setelah itu ada tamu gitu kan, ada orang lewat melihat. Kebanyakan orang-orang tuh tahu kalau motif-motifnya Mbak Ningsih, ini motif-motif batik Damaran. Itu karena motif-motif saya itu tergolong unik. Jadi tentang hutan, Iya. kayak seperti ini ada motif hutan pinus, Iya. terus ada motif hutan Damaran, Keren loh ini. Loh. ada Kenapa? motif hutan eukaliptus. Jadi memang tentang perhutani, tentang yang ada di perhutani. Karena yang membina saat itu adalah Asper Perhutani BKPH Senduro. Jadi cuman terinspirasi dari hutan sekitar rumah saya, gitu kan? Nah, yang saya tahu nih Bu, saya mendapatkan informasi bahwasanya batiknya Ibu ini dikenal dengan namanya batik Damaran. Ya, Nah, betul. itu makna Damaran itu apa sih Bu sebenarnya? Kami bikin nama batik Damaran, kami kasih nama batik Damaran. Itu tadinya terinspirasi dari hutan damar yang ada di dekat rumah kami, gitu loh. Jadi orang-orang di kampung kami atau dari kampung sebelah itu kalau ditanya kalau mau main ke hutan damar itu mau kemana, mau ke Damaran gitu kan. Nah, jadi untuk ininya kami ngambil dari hutan itu. Nah, terus untuk maknanya sendiri, makna Damaran itu damar, diambil dari kata damar kan. Damar Jadi berarti apa sih Bu? damar itu kalau bahasa Jawanya lampu. Jadi lampu itu adalah pelita. Iya. Nah, jadi Pelita kehidupan ya. nah begitu. Jadi harapan kami batik Damaran ini bisa menyinari masyarakat sekitar hutan yang pada umumnya, terus kelompok kami yang ada di batik Damaran itu pada khususnya gitu. Perlu kami tambahkan juga Pak Asnan bahwa Bu Ningsih atau terkenal dengan batik Damaran ini mungkinnya dekat sekali dengan hutan. Dekat sekali, 1 kilo sudah nyampe. Sudah Barangkali sampai nggak dengan nyampe ya, hutan Damar itu. sudah hutan. Jadi beliau ini terinspirasi tegaan ya, kalau bagi kita hutan itu tegaan ataupun pohon itu memang di sekitar lingkungan beliau, di lingkungan Ibu Ningsih. Jadi Bu Ningsih bikin batik atau membatik Damaran, maka mencetaklah Damaran. Terus kebetulan memang ada, terus mahuni juga ada di wilayah kami di Iya, hutan Senduro. Terus setelah itu pinus ada. Jadi memang Bu Langsung Ningsih, terinspirasi gitu Iya. ya. Pak? iya, memang langka, sosok Gunung langka Bromo lah ya. pun Gunung Bromo pun juga ada di Ada di ini. sekitar kita. Jadi Jadi dekat penasaran nih Pak, pengen main ke sana boleh ya Iya, kawan-kawan? boleh, kapan-kapan. biar apa Mbak Asnan tahu ya yang disampaikan betul ya apa betul apa enggak yang disampaikan Gitu. Bu Ningsih. Klarifikasi Silakan. tadi Iya. ketuanya ya. Jadi kayak gini Bu Mbak Asnan ya. Ini motif pertama saya. Jadi
tahun 2014 inilah motif pertama saya bikin batik. Nah, jadi ini hutan damar. Jadi di sini ini hutan Jadi gambarannya damarnya. hutan damar Ya. itu seperti ini ya Pak? Iya. Ya, jadi memang ini hutan keadaannya. damarnya. Terus ini di bawah hutan damar itu kan ada pakis-pakisnya, Mas Nan ya. Jadi ini ada pakis-pakisnya. Lah ini buah damarnya. Yang jatuh itu. Yang jatuh, ini buah damar yang jatuh ini. Jadi perumpamannya yang ini yang jatuh, Pak. Ya. Yang di Jadi bawahnya nanti Mbak Asnan pakis-pakis kalau lah. main ke sana Buat bisa sayur ya? Iya, betul. Jadi pakis ini untuk sayur, Mbak Asnan ya. Kalau Nah. gitu tadi saya dibawakan ya Bu kalau kayak gini. Iya. Jadi bisa nyambung ya, Mbak. Iya, betul. Berapa banyak motif Bu yang dibuat sampai sekarang? Waduh, enggak terhitung lagi sudah. Enggak terhitung Ya, lagi. salah satunya ada damar, pinus, Ah, terus kalau yang dipakai apa ini, Bu? Kalau yang ini saya pakai ini baju kebesaran saya ini ya. Jadi ini hutan eukaliptus. Kebetulan waktu itu ada pesanan dari Malang kalau enggak salah. Jadi pokoknya ininya Pak Asper se KPH Malang kalau enggak salah. Itu pesen motif hutan eukaliptus. Jadi saya bikinkan motif hutan eukaliptus gitu. Jadi tergantung pesanan. Seperti ini kan pesanan dulu itu sebenarnya pesanan BKPH Senduro yang pertama ini. Jadi hutan damar gitu kan. Alhamdulillah disukai banyak orang. Jadi BRI Senduro juga pesen motif damaran ini. Saya warna gitu. juga biru itu ya Bu? Ya, warna biru. Ibu, apakah ada faktor penghambat selama Ibu berkarya dari dulu sampai sekarang? Ada nggak sih Bu selama berproses? Banyak. Iya. Jadi awalnya begini, kami karena memang tahap belajar. Nah kebetulan bapak yang bina kami itu memang orangnya benar-benar mensupport gitu kan. Iya. Jadi kita belum apa-apa itu sudah nerima orderan. Jadi orderannya waktu itu minta warna ungu. Nah kebetulan bahan pewarna waktu itu saya masih pakai yang sintetis naptol. Jadi warna ungu yang kami mau warna ungu, tapi jadi warna lain gitu kan. Nah akhirnya kan kebuang. Yang itu bukan kebuang sih, cuman nggak cocok dengan pesanan konsumen. Terus untuk fiksasinya, untuk mengunci warnanya itu kami waktu itu masih belajar, jadi terlalu banyak yang untuk fiksasinya. Akhirnya kainnya ini lapuk gitu. Terus pokoknya banyak lah ininya. Jadi suka dukanya di batik itu sangat banyak. Tapi alhamdulillah kami tidak patah semangat, terus belajar dan belajar sampai sekarang ini. Baik, luar biasa sekali prosesnya ya Bu, dari Ya, dulu sampai betul. sekarang. Untuk ciri khas batik Damaran itu sebenarnya apa Bu? Ciri khas batik Damaran yaitu tadi, jadi dari motifnya itu sudah tahu kalau ini batik Damaran. Selalu hutan itu, selalu alam itu tadi Bu. Alam dan kekayaan alamnya. Seperti ada juga, tapi mungkin nggak kebawa ya. Jadi ada kayak kemarin ada Gunung Semeru erupsi ya. Saya bikin motif lahar Semeru. Iya. Nah, terus kemarin ada juga motif Bromo ini. Jadi motif Bromo ini motif terbaru saya. Yang paling sering diminati oleh konsumen yang mana sih Bu? Yang paling sering diminati konsumen itu ya ini yang seperti saya ini, terus ya motif hutan-hutan ini. Karena menurut konsumen ini unik. Yang dari Kanada dulu juga suka dengan yang motif apa dulu ya? Kalau nggak salah dulu motif kebun teh. Ada motif kebun teh itu dulu pesanan dari mana Lawang, Wonosari ya? Ya, Kebun teh Wonosari ya? Ya. Ya itu ada pesanan itu. Jadi yang dari Kanada suka yang itu. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan dari tadi kan ngobrol mengenai batik ini gitu. Mari kita ngopi terlebih dahulu. Nah ini sebelum udah keburu dingin Pak soalnya. Iya, betul Mbak. Kok Iya. mulai tadi nggak di ini Mbak ya?
Bagaimana Pak rasanya? Manis atau kurang manis atau kepahitan nih? Sedang. Kalau manisnya karena sudah pindah sih Pak. Oh kan? Sudah pindah ke Mbak Asnat. Oh gitu ya Pak. Ibu ini kan sudah dari dulu sampai sekarang udah berapa tahun Bu? 22 tahun? Belum sampai? Belum, 2014. 2014 Iya. ya, 8 tahun ya. Iya. Nah sudah berapa mengikuti pameran sudah berapa kali nih Bu? Kalau boleh tahu Bu? Iya, sudah tidak terhitung lagi. Jadi mengikuti pamerannya itu mulai dari kabupaten, dari wilayah Kabupaten Lumajang, terus di Malang, dulu yang dihadiri Ibu Siti Nurbaya, terus Pernah ke sana juga ya Bu? di Malang, ke Malang, ini pernah juga Pak Mamang ya, ke Senduro ya, Iya. pernah ke Senduro juga, terus di Grand City, terus alhamdulillah juga pernah mengikuti di pameran di Gedung Manggala Jakarta. Untuk prestasinya nih Bu, apa aja yang pernah diraih? Untuk prestasi, alhamdulillah saya dapat sertifikat dari BNSP untuk mengikuti uji kompetensi membatik tingkat 1, 2, dan 3, terus uji kompetensi kewirausahaan, dan banyak lagi sertifikat-sertifikat yang sudah saya dapatkan. Banyak sekali ya Ibu prestasinya, luar Alhamdulillah. biasa sekali. Ibu kalau membuat batik seperti ini Bu, berapa kain yang dibutuhkan nih untuk membuat mungkin satu motif kayak gini membutuhkan berapa meter kain? Kami tergantung dari pemesanan. Kalau yang Biasanya paling kecil ukuran berapa? paling kecil besar ukuran 2 meter, 2 meter 20 sama 2 meter setengah. Untuk bahannya Bu, apa saja yang dibutuhkan Bu? Untuk bahan untuk membatik. Iya. Jadi kain katun, Mm-mm. terus ada canting Iya. untuk mencantingnya itu, terus malam itu untuk mencanting ini untuk membatasi ini nanti. Terus pewarna alam, pewarna alam juga pewarna sintetis. Berarti campur ya Bu, ada yang alami, ada yang sintetis. Iya, jadi kalau yang warna alam kami ambil dari kulit-kulit kayu, dari daun-daunan, dari kulit buah-buahan gitu. Untuk dari anggota LMDH Ibu, berapa anggota yang ikut tergabung dalam pembuatan batik ini? Awalnya yang ikut tergabung kan awalnya tuh 5 orang yang ikut pelatihan. Nah setelah itu kami dapat tambahan lagi 9 orang. Terus berhubung ada COVID kemarin, kan pesanan macet total ya. Jadi anak-anak banyak yang lari ke pertanian. Jadi lari ke Kapulaga. Jadi Kapulaga kan melambung harganya kemarin itu kan, jadi sampai 325. Nah jadi batik macet total. Jadi semua pesanan yang dari Malang, dari mana-mana itu di cancel karena COVID kemarin. Nah alhamdulillah, tapi sekarang selain yang ada di kampung, kami juga merangkul masyarakat desa yang ada di sekitar hutan yang ada di desa sebelah, di kampung sebelah. Apakah ada persyaratan khusus Ibu untuk menjadi anggota timnya Ibu ini? Kalau persyaratan khusus ya bisa mencanting, bisa membatik itu saja. Oh, seperti itu. Jadi sebelum, kalau biasanya kalau ada yang pingin masuk ikut membatik gitu kan, biasanya saya ajari dulu. Berapa lama Bu itu prosesnya? Kalau tekun belajarnya itu 5 hari aja sudah bisa mencanting. Cepat ya Bu? Cepat kalau Apalagi memang kalau itu tekun. udah berbakat dan termotivasi lebih cepat lagi. Betul ya. Tapi saya tambahkan juga Iya, Pak Asnat, gimana? bahwa untuk ketentuan mungkin yang sudah mbah-mbah yang mungkin tidak bisa ya guyon aja. Karena memang selama ini saya melihatnya tenaga yang bermitra dengan batik Damaran ini memang masih usia-usia ini memang. Jadi Biasanya memang anak-anak putus sekolah. putus sekolah. Jadi minat kerjanya memang optimal memang. Saya lihatnya seperti itu karena keberadaan kami di saat
ada waktu itu biasanya mampir melihat kegiatan dan juga pesan-pesan batiknya gitu. Apakah ada instansi lain Pak Bu dalam pembuatan batik ini? Iya, maksud instansi lain? Yang Ada kerjasama gitu? Oh, kalau untuk pembuatannya nggak ada. Jadi Itu memang dari Ibu sendiri? Iya, betul. Kalau untuk pemasaran, alhamdulillah kami memang selalu dibawa sama Dinas Kehutanan. Jadi kalau yang luar kota itu kebanyakan Dinas Kehutanan yang membawa. Dengan adanya COVID tapi Ibu tetap masih berusaha, Alhamdulillah, masih iya, berkarya terus gitu. betul. Ya memang selama ini Mbak, Bu Ningsih ini semangatnya yang luar biasa. Jadi walaupun dalam kondisi terjepit, kekurangan sana sini, terus ada sebuah proses penyakit yang memang tidak bisa dihindari, tapi tegar. Saya melihatnya Bu Ningsih, komunikasinya bagaimana Bu Ningsih? Semangat. Itu saja yang sebenarnya yang termotivasi. Betul, ya, betul. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir ini Bu, Ya. apa harapan Ibu untuk batik Damaran ini mengingat banyaknya persaingan yang kuat di luar sana dan pastinya semakin tahun semakin banyak yang berkembang juga. Monggo Ibu Ya, bisa betul. diceritakan. Kalau harapan ya, mungkin harapan dari bukan cuma dari batik Damaran, tapi juga harapan dari semua pengrajin batik tulis. Ya. Jadi harapan kami sebagai pengrajin batik itu kepada pemerintah supaya menomorsatukan batik tulis. Jadi bukan bukan printing. Biasanya kan kebanyakan pakai seragam printing gitu kan. Ya paling tidak batik cap lah gitu kan. Jadi kita sebagai pengrajin batik itu tidak mati kutu dengan adanya printing. Jadi masih kita sebagai pengrajin ini masih terus untuk mengembangkan budaya warisan leluhur ini gitu kan. Nah terus untuk persiapan menghadapi persaingan, kami Batik Damaran akan tetap dan terus berusaha untuk membuat motif-motif yang bagus dan akan membuat batik dengan kualitas-kualitas yang bagus. Itu persiapan kami. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan yang luar biasa sekali sehingga saya juga menambah wawasan Ibu mengenai batik Damaran. Oh ini motif-motifnya kayak gini, terus banyak peminatnya juga seperti itu. Semoga Ibu tetap berkarya dan tetap semangat untuk menjalani sehari-harinya. Dari ngobrol santai pada siang hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya hasil produksi batik Damaran Ibu Ningsih salah satu produksi di Desa Burno yang sudah go internasional, yang salah satu pembeli dari Kanada dan Australia, sehingga berpotensi untuk dikembangkan dan didukung oleh instansi pemerintah maupun swasta. Terima kasih. Wassalamualaikum.